hadirnya acara malam ini adalah untuk bersama-sama kita saling mengingatkan. Mengingatkan tujuannya adalah agar kekurangan-kekurangan dan kekurang maksimalan kita atau kesalahan yang mungkin terjadi berkat perkumpulan seperti inilah kita semakin cepat untuk kembali kepada jalan yang benar dengan saling mengingatkan. Dengan fenomena yang luar biasa, dengan media yang begitu gampangnya, maka media ini kalau tidak dijadikan dan dipakai dengan bijak, maka akan menjadikan beban kita berat nanti di akhirat. Baik. Zaman teknologi untuk orang berbuat baik itu gampang. Dengan menyampaikan kebaikan, maka kebaikan dipencet di sini akan nyebar di mana-mana. Maka pahalanya pun juga akan kembali karena niatnya adalah untuk kebaikan. Tapi di saat dipakai untuk yang tidak baik, maka keburukan itulah yang nyebar kemana-mana sehingga yang menanam kejelekan akan menuai hasil dari apa yang ditanam. Makanya kita di dalam hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan undang-undang, diberikan hukum, dibuatlah di dalam Al-Quran tentang di situ ada yang namanya kisos, di situ yang ada yang namanya potong tangan, di situ ada yang namanya potong leher, di situ ada yang namanya hukum rajam. Semuanya dibuat oleh Gusti Allah untuk agar manusia di dunia ini selamat. Baik. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu hambanya itu sering berbuat salah. Makanya Allah tidak pernah berhenti untuk membuka lebar-lebar pintu ampunan agar semua hamba yang berbuat kemaksiatan segera kembali kepada Gusti Allah. Kemaksiatan itu kadang terjadi bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Artinya sengaja saya mau maksiat atau mungkin bercanda sehingga menjadi suatu kemaksiatan dan sesuatu yang menjadikan Allah marah. Jadi bercanda yang berlebihan. Makanya di dalam hukum syariat tidak, kalau bercanda itu ya hati-hati. Bercanda dengan cerai, nggak ada ribut, nggak ada apa, tahu-tahu istrinya dicerai. Terjadi tidak? Terjadi. Saya tadi bercanda, oh nggak ada bercanda. Jadi bercanda itu ada tempat, ada waktunya. Tapi kalau berhubungan dengan hukum Allah, berhubungan dengan suatu kejelekan, berhubungan dengan suatu kemaksiatan, maka itu akan dihisab sama Gusti Allah lewat lisannya. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kam yaqubun nasu ala wujuhihim ilal hasaidu alsinatihim. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi, berapa banyak orang dimasukkan ke neraka mukanya terlebih dahulu karena dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Jadi mulutnya melakukan suatu kemaksiatan, dan dengan kemaksiatan itu ternyata Allah murka, walaupun ada dosa-dosa yang mungkin lebih besar dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Tapi ternyata yang Allah murka adalah dosa yang disebabkan oleh mulutnya. Makanya orang tersebut dimasukkan ke neraka mukanya terlebih dahulu karena lisannya. Artinya apa di sini? Kita harus waspada. Ketika kita berucap, ketika kita berkata, ada tidak kira-kira ucapan yang saya kalau lontarkan nanti bermanfaat tidak kira-kira? Bermanfaat buat saya, apa madarat tidak buat sayanya? Bahaya tidak? Itu sebelum mengucap. Dan setelah diucapkan, sebelum mengucapkan dipikir dulu kira-kira orang yang mendengar ucapkan saya sakit tidak? Ada manfaatnya tidak buat mereka? Atau mungkin malah madarat buat mereka? Itu kita pikirkan. Kenapa? Semua yang keluar dari mulut nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Kalau urusan pahala, orang ucap pahala, orang zikir langsung ditulis sebagai pahala. Kalau itu kebaikan.
Tapi kalau suatu kejelekan sama Gusti Allah ditunda dulu. Orang ngucap yang jelek, ngatain orang barangkali sehingga menyakitkan dan lain sebagainya. Ditunda dulu barangkali tobat. Seandainya pun tobat diampuni tidak sama Gusti Allah kan gitu. Allah bisa mengampuni, tapi hambanya tadi bagaimana kira-kira? Jadi hubungannya panjang. Makanya karena hubungan kita, kehidupan kita nanti bukan sebatas di dunia tapi juga di akhirat, maka ketika kita berperilaku kita pikir yang panjang agar beratnya ini, hidup ini bukan hanya di dunia dan di akhirat saja. Kalau bisa ya ringan semuanya. Jangan sampai di dunia sudah capek, di akhirat tambah capek. Jadi diatur semuanya. Makanya setidaknya apa? Setidaknya kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang, minimal jangan nyakitin orang. Kalau kita nggak bisa berbuat baik tuh, minimal jangan nyakitin. Itu adalah apa? Itu adalah ibadah yang mungkin bisa berikan, yang kita bisa berikan untuk mereka-mereka yang secara zahir mungkin kita tidak bisa bantu dengan banyak materi dan lain sebagainya. Baik.